apa penyebab dari kemiskinan tersebut? Salah satunya jalan supaya bisa menghapus kemiskinan adalah mencari penyebab. Kenapa? Selamat malam. RT, Kami dari tim relawan LSM TKP bersama Yayasan Sepansa Sedekah Peduli Bangsa diskusi pembahasan rencana gotong royong kerja bakti untuk pembangunan MCK di daerah tertib. Jangan ditanya sama ketua, habis memang orang miskin. Habis memang. Inilah dari tim kami, tim relawan LSM TKP bersama dengan tim dari Sepansa Sedekah Peduli Bangsa. Pembagian sembako dapat 15 kilo Sebentar. Itu dari mana datanya? kan saya kan di Cahor tanya kan ada yang dapat ada yang enggak ada yang dapat ya 2 kilo beras berapa 2 kilo beras ada 2 kilo enggak ada Oke, kita tampung itu. Artinya begini. pengaduan Yang mendapat itu siapa? Yang tidak dapat itu siapa? Apakah kedudukannya sama? Apakah ada perbedaan kedudukan? kan dicatat. Nah, saya jawab penuhnya tadi itu pertanyaannya. Itu Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. itu yang dibahas. Anak kalian anak yang gua Program pemerintah itu beda-beda. Ada bantuan PKH. Makanya RT ku di atas, RT Hasna itu yang kan Oh, beda RT ini. Beda RT. ya, Beda pembagian ya. Iya. Artinya itu lagi kebijakan dari RT 1 sama ya RT 2. itu sudah bang. Makanya Bapak sudah tahu kita sudah tahu. ya, masuk beras. Mungkin dari Bapak koordinator bisa jelaskan mengenai sosialisasi bantuan pemerintah. kalau satu RT Pak ya kita pusing, tapi ini beda RT ya. Iya. Beda. Sebenarnya gini ya, itu mungkin ada lagi kebijakan RT yang dibuat sendiri kali Iya ya. makanya itu. Karena gini, karena tidak Yang dapat mungkin dicatat RT 37, tampung agar biar dapat yang semua dibagi dikurangin ke jatahnya dari jatahnya. 1A. Mungkin Inilah agar semua ketua bisa dapat. Yang tidak Yayasan dapat Sepansa ya, Menurut Pak skenario Heru. skenario pemerintah bahwasanya data Ketua yang Yayasan di RT Sepansa. adalah dana yang masuk ke RT. Ya. Kenapa harus dibagi-bagi di petak-petak lagi? Ya kan, artinya apa yang dimasukkan dari RT? Sekian warga saya yang harus dibantu itu masuk ke kelurahan, kelurahan mengirim. Ya kan? Artinya datang dana bantuan itu menurut apa yang didata. Artinya dana yang sudah masuk itu sebenarnya tidak perlu diocak-acak lagi, karena itu sudah dari pemikiran dia. Punya ketentuan. Umpamanya kita bilang Sudah ketentuan. PKH. tidak dapat lagi BLT. Ya, Yang bikin masalah ini sampai sekarang gini, RT gue kemarin 3 hari yang lalu. Selama saya ajukan tanyakan itu sama parkir itu. Iya. Kenapa di lorong sini biar di sini tidak ada dapat BLT? Betul Pak. Jadi 3 hari yang lalu Pak RT sudah mulai dia pertanyaan di Pak Lurah. Iya. Dipertanyaan ke Pak Lurah. Nah baru kemarin 3 hari yang lalu baru dikumpul dia tanya. Kumpul lagi kakak. Kenapa tidak tanya? Ini kagak dikumpulin untuk apa? Bantuan apa? Nah, itu rencana dia kalau bisa. Enggak, biasanya itu RT bantuan itu kalau saya lihat ya. Kalau saya lihat bantuan Kita itu kagak alasannya dia sudah sesuai data yang masuk. data yang masuk. Iya. Tidak ketua, maksudnya kita kan kawal uang darah BLT ini. Tujuannya BLT ini apa? Betul. Dampak kopi atau memang orang Ya kalau semua bantuan itu dapat. dampak kopi? Karena ada Terbatas ya dibagi. terbatas karena Ada kategori dia persyaratan. menurunkan itu menyalurkan apa namanya Bantuan. sembako itu Ya. Tapi kalau sesuai dengan satu data yang lurah, diambil Pak RT ya. harus kalau satu lurah. Tapi ada juga Nah, juga. itulah yang perlu Satu lurah bisa habis. Gini. Jadi terkait dengan anggaran 1 miliar itu bukan hanya untuk kegiatan bantuan sosial. Tapi ada anggaran di dalamnya itu gaji pegawai, biaya operasional. Nah itu. Loh, kenapa gaji pegawai kok masuk ke dalam bansos? Jadi yang 1 miliar per lurah itu ada beberapa item kegiatan, sarana bantuan sarana prasarana, biaya operasional.
ya kan? Ah. Yang paling tinggi itu biaya operasional. Eh, Jadi kemungkinan besar berarti itu biaya operasional berdiri di atas penderitaan rakyat dong. Di atas bantuan. Maksudnya kan? begini, Ah. Empong. Hah? Artinya gini. Nah, begini. Jadi bantuan yang 1 miliar per lurah Ah. itu bukan bantuan sosial semua. Banyak habis di dana operasional. Bayar di dana beberapa operasional. pembagian. Nah, ada aturan main, ya. Kemungkinan besar itu 70%. Jadi 70% itu sudah termasuk dalamnya biaya operasional, gaji, honor, lurah, dan lain-lain. Nah, administrasi. Kemungkinan besar untuk sosial hanya 30%. Kadang-kala masyarakat itu beda. Dibilang 1 miliar di kelurahan. Kenapa hanya sedikit yang dapat? Tanyakan. Dia tidak tahu. Ah. Kemana ya? Orang awam. Nah, di situ. Jadi dia kiranya 1 miliar yang masuk di kelurahan untuk sosial semua. Nah, itulah saya harapannya tadi TKP kalau bisa orangnya kita itu hadir di setiap kelurahan. Nah, dari kemarin ini Jadi kita tidak akan lagi itu. dana operasional itu. Supaya tidak bisa. Karena turunnya jelas. Nah, Dana operasional itu untuk lima kegiatan orang saja perwakilan di Saya setiap sepakat kelurahan. itu. Iya. Siapa yang mau daftar gitu? Kalau Kelurahan. ada masalahnya tetap dikawal. Enak Pak, kalau mamanya itu, mamanya dia susuk semua. Masa orang kaya dapat kita miskin? Banyak sih. Nggak usah lah. Ada aja Ada belum rezeki lagi. itu. Iya. Bedanya Indonesia. Aku udah mau begitu. Kantor. Kalau di sini tidak ada. Ya solusinya solusi awalnya supaya pemerintah juga bisa diawasi, bisa dipantau searah ada yang kebijakan pemerintah sampai kepada rumah ke bawah di RT itu harus ada 5 orang TKP di situ. Nah, supaya fungsi kontrol. Tugas dari 5 dinas orang bantuan ini. sosial itu apa Pak Heru? Tugas Dari dinas bantuan sosial. dinas Balik sosial. untuk balik papan ya. Dinas sosial. Dinas sosial itu global semuanya. Artinya tidak ada lagi dana operasional kan karena mereka sudah digaji untuk kegiatan sosial. Oke, ada sarana kendaraannya, ada sarana orang-orangnya, ada tersusun kabinetnya, ketua dan sampai keanggotaannya kan. Artinya tidak lagi ada dana operasional kan? Seharusnya TKP bisa mengawal itu ketua. Seharusnya. Jadi kalau untuk dinas sosial ini kan namanya sosial ya. Dana sosial itu adanya di dinas sosial. Dan mereka digaji untuk hal itu kan. Mereka digaji untuk kesenjangan masyarakat yang kurang mampu, ya kan, mengawal masyarakat kurang mampu dan masyarakat yang bermasalah, masalah pembiayaan, nah, termasuk di rumah sakit yang sakit, termasuk orang yang telantar, Betul. kan gitu ya, penemuan mayat segala macam itu adalah dinas sosial. Nah, disitulah kesenjangan dari dinas sosial, ada aturan-aturan dan perundangan yang berlaku banyak salah langkah. Dan artinya salah langkah gini. Iya. Contohnya orang terlantar, hidup sebatang kara, KTP Balikpapan, jangan harap dapat bantuan dari dinas sosial. Ya betul. Secara legalitas ya. Secara legalitas. Administrasi bukan penduduk Karena Balikpapan. kenapa? Dia warga Balikpapan berarti itu warga mampu. Betul sekali. Jadi Nah, untuk tetapi jika sebatang kara identitasnya dia luar daerah Balikpapan, itu akan dibiayai oleh dinas Iya, sosial. karena termasuk dalam kata dia orang terdampar, orang terlantar Itu aja. kategorinya terlantar di Betul. kotak itu. Betul sekali kota itu. Balikpapan. Sering sekali saya temuin itu. jadi kita begini, kita kembali lagi ke 1 miliar loh. BLT. Dan lurah kan 1 miliar. Sering saya Nggak temuin ada itu. BLT 1 miliar, Pak. Dan lurah. Itu begini. Itu program dari pemerintah, program pemerintah yang dijanjikan oleh presiden dalam kampanye, ya prakerjanya, ya itu adalah 1 miliar per kelurahan. Jadi tidak ada hubungan dengan BLT maupun bantuan dari COVID-19. Nah, COVID-19 ini yang saya yang paling tidak setuju ini kesinambungannya. Kenapa tidak dijadikan satu program? Kenapa jadikan banyak programnya? Ya, betul. Contohnya, satu, pemerintah pusat mengikuti ke daerah. Ya. Daerah sendiri bikin sendiri. Bikin sendiri. Provinsi sendiri bikin sendiri. Jadi kan banyak terbagi-bagi itu biaya kan. Yang sudah ada dapat, dia bisa dapat 3. Aturan dirubah lagi. COVID-19 ini ada kategori zona merah, Ya. ada zona kuning, ada zona hijau, ada zona biru. Tuh. Itu dulu yang perlu dipahami. Jadi zona merah itu yang masuk PSBB. Kategori untuk bantuan pemerintah itu ya porsinya lebih sana.
Betul. Karena pemerintah kita ini belum disetujui untuk PSBB, ya porsi anggarannya kira-kira terbatas. Maka ada dana sharing dari setiap daerah. Misalnya Balikpapan ini menyiapkan dana bantuan sosial COVID-19 ini 36 miliar. Itu lari kemana adanya? Ada ke kesehatan, ada kepada gugus kedua itu sebagai penjaga keamanan itu lapangan, termasuk tentara, polisi, gitu, petugas keamanan. Yang ketiga ada dampak sosialnya, termasuk sembako program-program itu, nah, gitu Pak. Jadi terbagi, tidak semuanya anggaran itu dalam bentuk bantuan tunai, bantuan produksi. Ya. Jadi kemarin saya sempat sempat saya mengikuti ya tentang bantuan BLT. Saya cuma bisa ketawa. Kenapa saya bisa ketawa? Program pemerintah yang sudah ada seperti PKH, bantuan PKH rutin bulanan, terus ada kan 3 ya program bantuan pemerintah untuk garis kemiskinan itu ada 3, BPJS termasuk ya BPJS yang dibayar oleh pemerintah, PKH terus bantuan tunai, bantuan tunai untuk fakir miskin. Satu orang bisa dapat 3-tiganya, satu orang bisa dapat cuma 1 dari satu kakak itu, satu bantuan itu aja, tergantung dari hasil survei dari pihak kelurahan. Layak dia mendapatkan semua atau tidak, kan gitu ya. Nah, kenapa di COVID-19 ini bantuan yang jelas untuk bantuan COVID, kenapa mereka harus diikutkan serta? Mereka sudah dapat, udah jelas rutinitas dari bulan. Ya, rutinitas loh, setiap bulan itu tidak diganggu loh anggarannya dari COVID. Ya. Kenapa mereka didapat di double? Saya sedikit menjelaskan, bukan berarti saya berada di pemerintahan ya. Ini kewajiban saya menjelaskan tentang mengenai kebijakan pemerintah itu. Jadi kewajiban pemerintah itu menerapkan kebijakannya sesuai dengan keputusan yang dianggap oleh peraturan presiden itu, peraturan pemerintah turunannya sampai ke bawah. Di daerah ini hanya mensinkronkan peraturan itu. Jadi di dinas sosial itu ada tenaga ahli di situ yang memverifikasi terkait dengan kebijakan bantuan itu. Kalau dia masuk kategori misalnya bantuan BPJS, itu kan tidak ada hubungannya kepada masyarakat itu tadi, langsung kepada dia.